Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri Rika Agustina, dengan rekan saya Rika Simanjuntak, Hairul Sapuan, dan Siti Nurbidasari Alia. Di sini kami akan menjelaskan perkembangan masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal atau yang bisa disebut dengan masa dewasa dini, masa dewasa awal adalah masa pencarian, penataan, dan masa produktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Biasanya, pada masa dewasa awal ini berkisar antara umur 21 hingga 40 tahun, di mana seseorang remaja akan menyesuaikan diri terhadap perubahan di masa dewasa awal yang mempengaruhi pola pikir sesuai dengan usia masa dewasa awal. Kemudian kita akan membahas tentang masa dewasa madya. Masa dewasa madya terjadi antara umur 40-60 tahun. Ciri-ciri yang mencakup masa periode dan sosial antara lain, masa dewasa madya merupakan transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu produk dalam kehidupan dengan ciri jasmani dan perilaku yang baru. Pada masa dewasa ini, seorang akan meninggalkan masa dewasa awalnya dan memasuki tahap masa dewasa madya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang masa dewasa lanjut atau masa tua. Masa dewasa lanjut kisaran umur antara 60 tahun sampai akhir hayatnya, yang ditandai dengan perubahan bersifat fisik dan psikologis. Contohnya, seseorang yang mukanya tidak lagi muda atau seseorang yang mukanya berkeriput, rambut yang tidak lagi hitam melainkan rambut yang memutih, serta tenaga yang berkurang. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang apa itu masa dewasa dan masa dewasa awal. Jadi masa dewasa itu adalah masa yang dimulai dari umur 18 tahun hingga 40 tahun dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin. Anak telah berkembang dan mampu berproduksi. Pada masa dewasa ini, individu akan mengalami perubahan fisik, psikologis tertentu bersama dengan masalah penyesuaian diri dan harapan-harapan terhadap perubahan tersebut. Jadi, masa dewasa itu adalah masa yang mencakup perubahan fisik seorang. Jadi, di perubahan fisik ini, seseorang akan mengalami beberapa perubahan yang tidak pernah dia alami di masa anak-anak. Sedangkan masa dewasa awal adalah masa yang terpaut antara usia 8 atau 20 hingga 40 tahun. Pada masa pencarian, penemuan, penataan, dan masa produktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Jadi pada dewasa awal ini, lebih mengarah kepada perubahan yang terjadi dari sifat emosional, yang dialami oleh seseorang ketika memasuki masa dewasa awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas nih beberapa ciri-ciri dewasa awal. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertiannya masa dewasa awal tersebut. Jadi, masa dewasa awal adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Pada masa ini, seseorang dituntut untuk memulai kehidupannya memerankan peran ganda nih, seperti peran sebagai suami atau istri, dan peran dalam dunia kerjanya atau karirnya. Nah, jadi masa dewasa awal dikatakan sebagai masa yang sulit nih bagi individu. Kenapa? Karena masa ini seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk dapat hidup mandiri. Nah, berikut adalah ciri-ciri dewasa awal. Yang pertama ada masa pengaturan. Nah, jadi pada masa ini seseorang akan mencoba-coba nih sebelum ia menentukan mana yang sesuai atau yang cocok dan memberi kepuasan permanen.
ketika ia telah menemukan pola hidup yang diyakini dapat memenuhi kebutuhannya, ia akan mengembangkan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai dan cenderung akan menjadi kekhasannya selama sisa hidupnya. Nah, yang kedua ada masa usia produktif. Kenapa dikatakan masa usia produktif? Karena rentan usia ini merupakan masa-masa yang cocok untuk menentukan pasangan hidup nih, menikah, uh, dan berproduksi menghasilkan anak. Pada masa ini, seseorang berproduksi sangat produktif dalam menghasilkan keturunan atau anak. Makanya disebut dengan masa usia produktif. Yang selanjutnya ada masa bermasalah. Jadi masa dewasa dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah. Hal ini dikarenakan seseorang harus mengandalkan penyesuaian dengan peran barunya, seperti perkawinan dengan pekerjaannya. Jika dia tidak dapat mengatasinya, maka akan menimbulkan masalah nih. Ada 3 faktor nih yang membuat masa ini begitu menjadi rumit. Yang pertama ada individu ini kurang siap dalam menghadapi babak baru bagi dirinya dan tidak dapat menyesuaikan dengan babak atau peran baru ini. Yang kedua ada karena kurang persiapan, maka ia akan kaget dengan kedua peran yang harus dijalankannya sekarang secara serempak. Yang ketiga, ia tidak memperoleh bantuan dari orang tua atau siapapun dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi di sini ia secara mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak ada yang membantu maupun itu dari orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ripka Simanjuntak dengan NIM 191012322200005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai ciri-ciri pada masa dewasa awal. Yang keempat, ada masa ketegangan emosional. Seseorang yang berusia 20 tahun cenderung memiliki kondisi emosional yang tidak terkendali, cenderung labil, resah, dan mudah memberontak. Pada masa ini juga emosi seseorang sangat bergejolak dan sangat mudah tegang. Hal ini dikarenakan mereka khawatir dengan status dalam pekerjaan yang belum tinggi dan posisi yang baru sebagai orang tua. Namun ketika mereka sudah menginjak usia 30 tahun, seseorang akan cenderung stabil dan tenang dalam emosi. Yang kelima, ada masa keterasingan sosial. Masa ini, seseorang mengalami krisis isolasi, terisolasi atau terasingkan dari kelompok sosial. Kegiatan sosial dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga, hubungan dengan teman sebaya pun mulai merenggang. Yang keenam, ada masa komitmen. Pada masa ini, setiap individu mulai sadar akan pentingnya sebuah komitmen. Ia membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen-komitmen baru. Yang ketujuh, masa ketergantungan. Pada masa dewasa awal, seorang individu masih bergantung kepada orang tua, instansi pekerjaan, atau organisasi yang mengikatnya. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Sapuan dengan NIM 1910 1232 Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, itu ciri-ciri masa dewasa awal. Oke, yang ke-8 ada masa perubahan nilai, di mana pada masa perubahan nilai di sini adalah ketika memasuki masa dewasa awal, yang dulunya individu tersebut memiliki nilai-nilai kanak-kanak maupun nilai-nilai remaja, itu dirubah menjadi nilai-nilai pada dewasa awal. Jadi perubahan nilai pada dewasa awal ini semakin mulus karena apa? Hubungan dan sosial mereka pun juga berbeda dengan pada masa remaja maupun kanak-kanak. Jadi ketika kita ingin yakui bahwa kita ini sebagai sudah memasuki dewasa awal, kita harus merubah nilai-nilai kita yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada kelompok masa dewasa awal, seperti itu. Terus yang kedua, yang ke-9 ada masa penyesuaian diri dengan hidup baru, di mana pada masa penyesuaian diri ini lebihnya ketika pada dewasa awal sudah memiliki rasa tanggung jawab
sudah memiliki rasa tanggung jawab. Misalnya dia mau tanggung jawab dengan dirinya sendiri ketika misalnya ketika mau meniti karir ke arah mana, atau ada yang ingin berkeluarga. Jadi harus ada rasa tanggung jawab yang dimiliki ketika memasuki masa dewasa awal. Terus yang ke-10 ada masa kreatif. Masa kreatif di sini adalah dewasa awal bebas melakukan atau berbuat apa saja gitu tanpa adanya kekangan dari orang tua dan lain sebagainya gitu, yang sesuai dengan potensi dan kemampuannya gitu. Jadi pada masa dewasa awal nih sudah bebas dari pegangan orang tua atau pantauan dari orang tua karena sudah masa dewasa awal gitu kan ya. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa dewasa awal, yaitu ada 4. Yang pertama ada perkembangan kepribadian, yang kedua ada perkembangan fisik, yang ketiga ada perkembangan kognitif, dan yang terakhir ada perkembangan psikososial. Kalau saja pada perkembangan kepribadian, di mana pada masa dewasa awal mereka sudah mulai berpikir tentang tanggung jawab, sosial, moral, ekonomis dan maupun agama gitu kan ya. Dan juga pada sifat kepribadian pada masa dewasa awal ini bisa dibilang sudah mulai stabil, tidak ada berubah-ubah ketika tentang kepribadiannya, jadi gitu. Jadi pada perkembangan kepribadian ini adalah di mana pada masa dewasa sudah mulai berpikir rasa tanggung jawab, moral dan lain sebagainya, ekonomis maupun keagamaannya, dan juga pada sifat kepribadian mereka sudah mulai stabil dan tidak mengalami perubahan dan sebagainya. Terus yang kedua ada perkembangan fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa secara fisik pada masa dewasa awal akan mengalami perubahan baik dari usia, angka tubuh, tinggi, dan lebarnya tubuh. Serta juga pada perkembangan fisik dewasa juga mencerminkan orang biasanya membawa diri mereka ke arah dunia karir. Jadi ketika perkembangan fisik pada dewasa awal ini mengarahkan untuk meniti ke dunia karir gitu. Biasanya awal masa dewasa awal meninggalkan rumah masa kecil dan memasuki dunia kerja, berpusat dan meniti karir, mengembangkan tujuan hidupnya dan sebagainya. Terus yang ketiga ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif di sini di mana pada masa dewasa awal itu sudah sudah memiliki pemikiran yang fleksibilitas dalam pola pikirnya. Itu dapat memahami bahwa ada beragam pendapat dalam satu masalah dan ada lebih dari satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap suatu masalah tersebut. Jadi perkembangan kognitif pada masa dewasa awal ini lebih fleksibel, dimana ketika adanya peningkatan efisiensi dalam memperoleh informasi yang baru, yang dimana biasanya pada masa dewasa itu mencari pengetahuan untuk bisa menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam kehidupannya sehari-hari gitu, yaitu menerapkan apa yang telah diketahui untuk mencapai jenjang karir dan membentuk keluarga. Jadi pada beban kognitif di sini dewasa awal orang biasanya berubah dari mencari pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan tersebut, yaitu misalnya menerapkan apa yang telah diketahui di dalam mencapai, misalnya dapat informasi, terus informasi tersebut tuh diterapkan ke jenjang karirnya atau maupun di dalam lingkungan keluarga atau pengen membentuk keluarga. Terus yang keempat ada perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial di sini pada perkembangan psikososial di sini yaitu semakin kompleks dibandingkan dengan masa remaja maupun kanak-kanak, yaitu dia bisa memasuki kehidupan pernikahan, bentuk keluarga baru, memelihara anak dan sebagainya.
Lebih jelasnya ada mengubah jalur menuju kedewasaan. Terus yang kedua menjadi orang tua kalau sudah memiliki keluarga baru atau melakukan pernikahan. Terus yang ketiga ada masa keterasingan sosial. Jadi pada masa dewasa awal di sini kehidupan sosialnya adalah dengan teman sebaya, akan seiring berjalannya waktu pada masa dewasa awal akan berubah karena dia mulai memikirkan jenjang karir dia atau menempuh kehidupan baru dengan istri atau dengan keluarga baru gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tugas-tugas perkembangan dewasa awal. Optimalisasi perkembangan dewasa awal mengacu pada tugas-tugas perkembangan dewasa awal menurut R.J. Harvey-Hurst tahun 1953 telah mengemukakan rumusan tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal sebagai berikut. Yang pertama, memilih teman hidup. Seorang individu pada masa dewasa awal sudah mulai berpikir dan memilih pasangan yang cocok dengan dirinya, yang dapat mengerti pikiran dan perasaannya, untuk kemudian dilanjutkan ke dalam pernikahan. Yang kedua, belajar hidup bersama suami istri. Ketika seorang sudah menikah, seseorang tersebut harus saling memahami satu dengan yang lain, mengerti dan menerima kekurangan satu dengan yang lain, saling membantu dalam membina rumah tangga. Yang ketiga, mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Ketika seorang sudah mulai berkeluarga, mereka tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi, namun mengutamakan kepentingan keluarga. Yang keempat, dituntut adanya kesamaan cara serta paham. Saat seorang sudah mulai berkeluarga, mereka dituntut untuk memiliki pemikiran yang sama, kesepakatan yang sama, untuk membina rumah tangga, mendidik anak, dan memilih setiap keputusan-keputusan dalam rumah tangga. Yang kelima, mengelola rumah tangga. Ketika seorang sudah berumah tangga, dituntut untuk mengelola rumah tangga dalam membina anak, dalam mengurus rumah, dalam membiayai, dalam mendidik. Yang keenam, ada mulai bekerja dalam suatu jabatan ketika seseorang pada masa dewasa awal dituntut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri, yaitu dengan cara bekerja. Yang ketujuh, ada mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Hal ini dapat kita lihat bahwa ketika seorang masuki masa dewasa awal harus memiliki KTP, membayar pajak, dan ikut serta dalam berorganisasi di lingkungan masyarakat. Yang kedelapan, ada memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai atau pahamnya. Ketika seorang sudah memasuki masa dewasa awal, mereka akan mencari kelompok sosial yang sesuai dengan prinsip, sesuai dengan aturan yang disepakati oleh diri individu tersebut. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membacakan nih peran konselor dalam membimbing dewasa awal melakukan tugas perkembangannya. Jadi dari pemaparan di atas tadi oleh teman-teman, kita ulangi lagi, masa dewasa awal merupakan masa yang sangat penting dan berharga bagi fase perkembangan seseorang. Oleh karena itu, setiap individu harus bisa melaksanakan atau menyelesaikan tugas perkembangan tersebut dengan sangat baik. Nah, Thohirin 2007 36-37 dalam Alifa 2019 menyatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap diri klien sesuai dengan potensi yang dimilikinya, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapi oleh klien, dan menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya maupun lingkungannya sehingga memperoleh kebahagiaan dalamnya. Dengan kata lain, bahwasanya tujuan bimbingan dan konseling adalah supaya individu yang dibimbing dapat menjadi lebih mandiri dan bisa menetapkan pilihan sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh klien tersebut. Juga di sini sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling di atas, berkaitan dengan permasalahan orang dewasa awal, maka konselor dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama ada memaksimalkan perkembangan dan kemampuan memecahkan masalah pada orang dewasa awal dan membantu orang dewasa awal tersebut mengeksplorasi berbagai kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, ada konselor dapat mencari informasi yang dapat dibagikan kepada orang dewasa awal, misalnya dalam hal pekerjaan. Nah, jadi konselor dapat mencari informasi seakurat mungkin mengenai lapangan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan bakat, minat, dan potensi klien tersebut. Cara pemberian informasinya bisa melalui layanan informasi baik dilakukan secara individu maupun klasikal. Nah, yang terakhir ada selain itu konselor harus memiliki pemahaman yang luas mengenai orang dewasa awal, baik mengenai perkembangan fisik, kognitif, dan fisiologisnya. Misalnya nih, orang dewasa tersebut ingin menikah tetapi masih bingung akan keputusan menikah tersebut, maka konselor di sini harus memiliki pemahaman yang luas mengenai pernikahan tersebut dalam hal apa saja yang akan ditemui oleh individu tersebut setelah menikah nanti. Konselor dapat membantu dengan cara memberikan informasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.